Kalau kalian masih ingat kemarin saat kita mendesain batang tarik yang kita gunakan adalah aneto, ya. Di sini agros. Nah, tapi lihat dulu ini. Masih ingat ya bagian yang tertekan yang mana? Yang atas. Bagian yang tertekan yang A, atas. Bagian tertarik yang bawah. Nih, tension. Tension. Ya, nah ini compression. Sedangkan diagonalnya ada yang tertarik, ada yang tertekan. Ini prinsipnya sama kan kayak balok. Hanya pada balok, ini kita sebut batang lentur. Gayanya tegak lurus, tumbuh batang. Batang atas tertekan, serat bawah tertarik. Sama, ini serat atas tertekan, ya, serat bawah tertarik. Nih, ini prinsipnya dipegang dulu ya guys ya. Jangan sampai salah ya, nanti lulus dari sini atau nanti kalian ngambil struktur ya. Sampai sini udah jelas ya guys? Ingat-ingat Jelas, Bu. ya. Terus kita lihat, ini batang tertekan nih ya. Ini kan sekarang lagi batang tekan, sebelum ke teori ya. Ada batang tertekan. Ya, kalau kita bikin agak seperti ini gambarnya jangan dilihat ya, nih, apa, penyok-penyoknya nggak lurus. Nah, ini ada P di sini. Ya, di sini ada AG. Oke, masih ingat persamaan tegangan apa Narita? Rumus tegangan gimana sayang? Halo Narita? Narita? Narita mana ya? Narita. Iya, Bu. Oke, rumus tegangan apa? Tegangan apa Narita? Simbol notasinya masih ingat nggak? Yang pi, kayak pi gitu, Bu. Nih ya. Apa? Tegangan adalah P P per per, A. nah dalam hal ini AG, ya, Iya, Bu. batang tekan. Oke, jangan lupa ya. Iya, Bu. Nah, terus kemudian, ya, kalau batang tertekan seperti ini ya perhatikan ya guys ya, ini prinsip utamanya dulu ya guys. Ini kita jadikan satu single gitu aja dulu ya. Nih, ini ada yang namanya PCR, ya. PCR itu apa? Critical buckling load. Oke. Nah, ini apa sih? Fenomenal yang bekerja pada kolom kalian dan menyebabkan kolom kalian atau batang tekan kalian itu tertekuk atau buckling. Ya, oke. Fenomenal yang bekerja pada batang tekan sehingga batang tekan itu terjadi buckling. Sampai sini paham ya? Nah, PCR itu dari mana nih? Dari rumus Euler.
tulisannya. Euler. Ya, ini penemunya. Tuh, ya. Nah, Leonhard Euler ini dia pakai rumus PCR sama dengan P kuadrat EI per L kuadrat. Ini dia. Ini ya. Hmm. I apa? Inersia. Modulus elastisitas baja. Oke. Modulus elastisitas baja berapa? Fauzan, masih ingat? Fauzan, modulus elastisitas baja itu berapa? 200.000 MP. Iya, jangan lupa MPa-nya satuannya ya. I adalah inersia penampang. Jadi tergantung nanti pemilihan profil kalian. L adalah nih tinggi atau panjang penampang batang tekan. Ya. Nah, nanti kalau kalian masih ingat ya, ada namanya jari-jari girasi di batang tarik kemarin. Masih ingat nggak R? Ya, masih ingat kan kita pernah bahas R di sebelumnya, jari-jari girasi. Ini adalah I per AG. Ya. Nah, ini. Ini kan ada hubungannya nih, semua nih. Ya, sehingga ini bisa kita taruh di sini ya. Sama dengan, I sama dengan berapa guys? Coba Seno. Dari persamaan ini, jadi kita dapat I berapa? I sama dengan Seno. Iya, Seno. I berapa I nilainya? Berapa Sen? Ini loh, rumus ini loh Sen. I sama dengan, I sama dengan nih rumus ini. Kan bisa ini kan ya? Gimana? I sama dengan, ini akar. eh, Ayo R matematika biasa. R di akar AG, Bu. R kuadrat. Kuadrat. AG. Kan I sama AG sama ya nilainya. Ini kan pangkat setengah ke sini jadi Hmm. kuadrat. Ya. Nah, sehingga kita bisa tahu nih inersia kalian tuh adalah hasil dari R kuadrat dikalikan AG-nya. Ini jari-jari gerasi ini, jangan lupa. Nah, kemudian kamu lihat nih ya, rumusan ini ada hubungannya kan sama si nih. Ya, ada sama-sama AG-nya kan, guys? Sehingga bisa kita cari PCR sama dengan pi kuadrat E AG per berapa guys? Per, ayo rumusan ini. Ini ada L, hubungannya Bu. nih. L, terus L per R kuadrat. Nih, ya. Oke? Paham nggak di sini? Ya, ini matematika biasa ya, guys. Jadi PCR-nya bisa kita dapetin pi kuadrat I-nya udah diganti ini. Ini kan ini ya. Ya, ini I-nya udah ini kan ya. Jadi sini nih, AG per L per R kuadrat. Nah, nanti ini dimasukkan kemari. Sehingga tegangan tekan, kita pakai P ya, PN atau
kita pakai F ya, tegangan tekan sama dengan berapa? P-nya udah kita ganti PCR, guys. P ini kita ganti PCR. Berapa? Sehingga tegangan tekan adalah pi kuadrat E dibagi, kan Ag-nya udah hilang kan? Iya, Iya Bu. nggak? Iya kan? Ag-nya udah hilang, jadi berapa? Ini kan? Ini doang kan? P kuadrat E lalu L per R kuadrat. Ini nih yang kita cari. Ini kita pakai F besar atau pakai P ya. Nah, ini dia rumusnya. Aduh, coret. Nih, tuh, ya. Ini rumus tegangan dalam batang tekan. Hubungannya kemana? Ke LRFD. Masih ingat ya LRFD gimana? Halo? Halo guys? Iya, PU. Bu. Kalau pakai P apa? PU harus kurang dari sama dengan I T N. Masih ingat nggak? Tafi, masih ingat nggak, Pi? Ya, Nih, Bu. ya. Jadi ini nih nanti nih kesemuanya ini akan berpengaruh sama nanti rumus-rumus yang akan kita gunakan. Ini L per R ya. Ini adalah faktor kelangsingan. Faktor kelangsingan. Alah, alah. Pakai itu aja deh. Teks saja ya, bentar. Nih, faktor kelangsingan. Tuh, ya. Kenapa kita bahas faktor kelangsingan di sini? Balik lagi karena Azik, coba jawab. Kenapa kita di sini ada faktor kelangsingan nih yang harus diperhitungkan? Zik, Ya, Bu. kenapa ada faktor kelangsingan? Bentar, Bu. Ini loh, Zik, yang tadi Ibu sampaikan di awal. Batang tekan itu apa resiko terhadap? Terhadap tarik. Tekan. Ini kan kita Iya, tekan, Bu. batang Iya, Bu. tekan. Iya, Maaf, Bu. resiko terhadap? Tekan, Bu. Batang tekan beresiko terhadap ini. Ini Ayo, B. ini ketahuan nih yang nggak ngikutin dari awal nih. Saya lupa, Bu. Maaf, Bu. Aduh. Terhadap apa, Alif? Buckling, Bu. Betul, buckling. Makanya Oh, kalau ininya. batang tekan kamu semakin langsing, bucklingnya semakin apa? Bucklingnya semakin apa, guys? Besar, Bu. Batang kamu semakin langsing, bucklingnya semakin besar. Betul? Iya, Bu. Ya, lihat nih. Nih ya, PCR sama dengan pi kuadrat E AG per L per R kuadrat. Oke. Terus kalau kamu batang nih, kalian coba imajinasikan punya satu penggaris 30 cm yang dari plastik. Kamu kasih kamu kasih tekan atas dan bawah. Dia akan terjadi tekukan, buckling kan? Ya enggak? Iya, Bu. Oke. Sekarang kalau kalian punya botol minum kaleng, ya. Botol kaleng kaleng minuman, misalnya kita sebut aja yang langsing-langsing tuh ya, Coca-Cola dan sejenisnya. Kalian kasih tekan di situ, terjadi buckling nggak? Terjadi buckling nggak? Iya, Enggak. Bu. Enggak Iya, Bu. kan? Enggak. Jadi kenapa? Semakin langsing,
PCR-nya juga, bucklingnya juga semakin besar. Kalau kolom nih terutama kolom ya, batang tekan. Kalau kolomnya semakin besar, semakin pendek, permukaan AG-nya semakin luas, bucklingnya juga semakin kecil. Gitu. Paham nggak sampai sini? Kebayang nggak? Paham, Bu. Ya. Nah, satu lagi, jadi batang tekan ini tidak hanya pada rangka batang ya. Kalau semua rangka batang pasti ada tarik dan tekan, tapi batang tekan itu juga ada pada kolom yang tidak menerima momen di balok. Paham nggak guys? Nih, ya, nih, ya, ini kan ada kolom nih. Kalau kolomnya dia menyatu, itu kan namanya portal. Ingat nggak? Ya, ya, portal kan? Tapi kalau misalnya kolomnya kita rilis, nih, kita misalkan pakai jepit di sini. Kan kalau kayak gini ada momen kan di sini ya? Ya kan? Nah, kalau momen ini nerimanya di kolom, berarti dia bukan kolom batang tekan, tapi dia udah struktur aksial momen atau aksial lentur. Nah, gimana kalau momen itu hanya menerima tekan saja, Bu? Kita rilis di sini. Tuh. Jadi si kolom tidak menerima momen dari si balok. Itulah yang namanya kolom tekan. Paham ya? Paham nggak guys? Halo? Hola? Maaf, Bu, boleh ulangin nggak? Ibu boleh diulang nggak? Ulangin. Nih, batang tarik dan tekan itu biasa ada di rangka batang. Nah, khusus untuk batang tekan juga ada di kolom, makanya dinamakan kolom tekan ya. Biasanya kita bahas tentang batang tekan itu adalah kolom, tapi kolom yang bagaimana? Kolom yang hanya menerima gaya tekan, tidak ada momen yang terdistribusikan ke kolom. Nih, contohnya ini yang tadi saya bilang. Ya. Kalau batlok sama kolom jadi satu, ini namanya kan portal. Ya nggak? Iya, Bu. Masih ingat nggak di Mektek? Kalau portal ini kan ada momen di sini. Ya, kalau ada momen di sini transfernya ke kolom kan? Iya, Bu. Kalau transfernya ke kolom dia berarti udah bukan kolom tekan. Dia ini struktur aksial lentur atau yang bisa kita sebut portal. Ini portal itu adalah aksial lentur. Ya, batang aksial lentur ini nanti di baja 2. Nah, khusus untuk kolom yang kita sebut batang tekan, jika tidak ada momen yang disalurkan ke kolom, harus seperti apa? Ini harus kita rilis. Ya. Ini kolom, ini balok. Tuh, dirilis namanya. Kalau kalian nanti udah belajar SAP. Ya, jadi khusus si kolom ini hanya nerima tekan saja. Paham nggak? Ini baru di sini kolom sebagai batang tekan. Tidak menerima momen dari si balok. Paham sampai sini, guys? Paham, Bu. Oke. Nih teorinya nih. Ya. Sama halnya kayak kemarin batang tarik. Batang tarik kan kita tinggal narik dia. Jadi batangnya jadi tarik ya. Ya. Tegangannya gimana? Tetap paper AG kan? Ya. Tegangan adalah gaya per luas penampang.
Ya, jadi faktor kelangsingan kita harus tentukan di sini menjadi bukan menjadi acuan ya, menjadi pertimbangan pada rumus di balok tekan karena balok tekan atau batang tekan sangat beresiko terhadap buckling. Dah jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas kita sekarang baca bukunya. Ini boleh kalian screenshot ya. Tuh. Oke, oke, dah. Oke, kita lanjut. Terlihat guys? Terlihat, Bu. Oke. Zaki Agassi, ayo dibaca. Bab 3, batang tekan. Nah, Bu, Yuk. di batang tekan, konsep perencanaan batang tekan. Kuat tekan penapang struktur ditentukan oleh tegangan LE yaitu FY, sedangkan tegangan putus yaitu FU tidak pernah tercapai. Parameter lain yang menentukan adalah konfigurasi bentuk fisik atau geometri yang Jangan terdiri buru-buru, dari luas Zaki. Iya, Bu, maaf. Sambil dipahami. Mm-mm. Yang terdiri dari luas penampang yaitu A, lalu pengaruh bentuk penampang terhadap kekakuan lentur yaitu I min, minimum, dan panjang batang dan kondisi pertambatan atau panjang efektif yaitu KL. Ketiganya menjadi satu kesatuan yang disebut rasio kelangsingan batang yaitu KL per R min, di mana R min sama dengan akar dari I min per A itu oleh Wirianto tahun 2016. Ya, Bu. Oke. Sip. Ya, jadi kejawab kan ya tadi. Ini KL per R min adalah rasio kelangsingan batang. Sedangkan yang tadi adalah faktor kelangsingan. Kalau udah kamu tambahkan K, ya ini faktor kelangsingan nih, L per R kuadrat. Kalau kamu sudah tambahkan K ini tergantung dari perletakan yang digunakan. Ya, nanti bisa kita bahas di bawahnya. Ada peletakan digunakan tuh maksudnya gimana? Kolomnya dijepit dua-duanya, jepit-jepit, sendi-jepit atau sendi-sendi, tergantung. Ya, itu namanya rasio kelangsingan. Jadi, ini satu kesatuan nih yang menentukan dalam konsep perencanaan batang tekan. Ya. Nah, lanjut. Gibran, coba 312 dibaca. Perbedaan utama antara batang tarik dengan batang tekan. Struktur tarik, adanya lubang-lubang baut di sambungan akan mengurangi luas penampang yang memikul beban tarik tersebut. Sedangkan pada struktur tekan, baut dianggap dapat mengisi lubang sehingga penampang penuh atau bruto yang memikul beban tekan. Struktur tarik, beban tarik membuat beban tetap lurus pada sambungnya. Struktur tekan, beban tekan cenderung membuat batang bertekuk sehingga bahaya tekuk atau buckling harus diperhatikan. Nah, jawab kan Gibran dan yang lain? Ya, masih ingat nggak sebelumnya saya udah bahas kenapa pakai penampang penuh? Ya, nih, di bawahin gimana? Enggak. Nah, masih ingat nggak kenapa penampang penuh atau penampang bruto batang tarik? Yang di batang tekan agros. Kalau yang batang tarik, aneto. Masih ingat nggak? Danar, coba nih saya gambarin lagi. Ayo dong, jawab dong. Masih ingat nggak Danar? Danar, Apa, Bu? masih ingat nggak? Kenapa di batang tekan pakai AG, di batang tarik pakai aneto? Kalau di batang tekan kan AG soalnya bentar, Bu, saya lihat buku. Kalau mau jelasin pakai gambar silakan. Bisa kan ya kalian? Gambar dari satu ini sama-sama kan? Kathy? Kat, Iya, Bu. kalian bisa gambar juga kan di sini? Eh, Bisa kan?
Di annotate. Jelasin pakai Ntar saya coba gambar. ya. Tuh. Coba deh Kathy, tulis di situ. Belum pernah ada yang coba pakai annotate dari kalian? Kalau gambar Belum. tuh kalau nggak salah di share dulu deh, Bu. Di apa? Di stop share dulu kalau nggak salah. Oh Buka gitu. menu. Ya. Oh. Oke. Thank you, thank you. Gimana Danar? Udah ingat belum? Mana sih Danar? Iya, Bu. Masih ingat nggak? Kenapa beda? Yang satu AN, yang satu AG? Kalau yang batang tangan kan AG, Bu. Jadi kan di tengah-tengah kan yang bucklingnya. Jadi yang diperhatikan Ya, AG-nya, Bu. kita lagi nggak ngomongin buckling ini loh, nomor 1 loh. Lubang-lubang baut di sambungan, ini kan ada nih. Ini sebenarnya udah jelas kan ya? Tadi yang diomongin sama siapa? Gibran ya? Ini loh, Dinar. Coba Salma. Ini kan dari yang pertama ini udah jelas nih Salma. Coba dibaca Salma. Ya Bu, Ini prinsipnya dulu nomor 1. nih. Struktur tarik adanya lubang-lubang baut disambungkan akan mengurangi luas penampang yang memikul beban tarik tersebut. Sedangkan pada struktur tekan, baut dianggap dapat mengisi lubang sehingga penampang penuh bruto yang memikul beban tekan. Nah, udah pernah saya gambarin kan sebelumnya? Nih loh. Ini ada gaset. Gambarnya gimana bentar. Yang di sini aja deh, yang di situ. Ini ya. Oke. Tuh. Nih. Tarik. Ini tekan. Coba yang Kathy. Kita pernah gambarin ini kan, Kathy? Iya, Bu. Nah, masa lupa? Itu dari bahasanya udah ada. Coba, siapa yang mau jelasin? Tadi bahasanya kan udah ada ya guys, nih. Kalau tertarik, ada pengurangan luas dari lubang-lubang ini. Kemarin kan udah kita bahas ya. Kenapa ada lintasan kritis, dikurangi lubang, lubangnya ada 4, berarti 4 dikalikan diameter kalikan T. Ingat nggak? Aduh. Yuni, Iya, Bu. ingat nggak Yun? Setahu saya kalau yang tarik itu luasnya yang dipakai kan AN itu karena resiko kegagalan di lubang baut itu akibat konsentrasi tegangan jadi sobek gitu, Bu. Iya, karena ketarik ya. Ini Iya, Bu. jadinya ada pengurangan Luas. lubang. Iya kan? Makanya kenapa ada kemarin diameter perlemahan ditambah 1,5 atau 2 mili. Paham nggak guys? Paham Bu? Paham, Bu. Mana sih nih? Ini kan yang saya gambarin waktu itu. Kalau ketarik, karena ada di apa, kenapa harus ditambahin diameter perlemahan sampai maksimum 2 mili itu? Ini loh ketarik. Ya, bisa jadi sobek atau segala macam, bloksir. Ada pengurangan sih baut dari lubang baut ini. Tapi kalau ketekan, justru dengan tekanan itu lubangnya akan memampat sama bautnya.
Hanya di sini A, gross. Di sini AN. Prinsipnya kalau nggak dipegang, percuma ngerjain hitungannya. Paham, guys? Paham, Bu. Ya. Tuh, ini udah dijelasin ya. Oke? Next. Adinda, baca saya. Keadaan ideal dari batang tekan. Beban bekerja merata dan garis kerja beban merimpit sumbu batang. Sumbu batang betul-betul lurus dan profil terbuat dari bahan yang homogen. Tidak ada tegangan sisa atau residual stres pada profil. Oke. Nih ya, contoh profil king cross sebagai batang tekan. Bebannya harus bekerja merata dan garis kerja berimpit. Jadi, maksudnya adalah saat membicarakan batang tekan, dia harus benar-benar berimpit bebannya. Sama sumbu batang. Ini misalnya sumbu batang kamu pakai IWF. Ya. Tuh, ini misalnya kolom kalian. Kalau dia, ini kan sumbu apa namanya, pusat masanya kan di tengah kan. Nah, kalau batang tekannya terkena P tepat di tengah ini baru kita sebut batang tekan, aksial tekan ya. Dia berarti bucklingnya yang seperti tadi, yang ini. Oke, tapi kalau misalnya P-nya tidak tepat di sini, misalnya di sini ya. Di P-nya di sini misalnya nih. Kan ada eksentrisitas nih segini. Ya. Ini bisa terjadi torsional buckling. Ada momen ke sini nih. Momen ini akibat E ya. Momen adalah gaya dikalikan jarak tegak lurusnya. Di sini ada momen. Sini itu terjadi torsional buckling. Nanti akan kita bahas ke bawah. Jadi keadaan ideal dari batang tekan, garis kerjanya harus berimpit sumbu batang. Gitu. Paham ya maksudnya di sini? Asma? Oke. Iya, Bu. Tegangan sisa kita bahas di sini. Tegangan sisa FR. Jadi akibat dari proses pembentukan profil atau pembuatan di pabrik atau pengerjaan di lapangan. Ya. FR 70 MPa buatan pabrik atau di las. Nah, yang 115 MPa penampang di las. Ini saya udah jelasin juga kan? Bedanya apa? Penampang di las sama buatan di pabrik. Masih ada yang ingat nggak? Salsabilah. Iya, Bu. Kenapa beda nih buatan di pabrik sama yang di las? Masih ingat nggak? Saya pernah jelasin kok di awal-awal. Sebentar, Bu. Kalau buatan pabrik itu, dia kan langsung begini ya, dapatnya i-profil ya. Iya kan? Yang digilas kan kiri kanannya webnya. Tapi kalau penampang di las, ini kan dia begini. Nih, ini jadi dari plat plank dijadikan satu dengan plat webnya. Tuh, ini di las nih di sini. Ini 115. Ini 70. Gitu.
Oke, Salsabil. Jangan lupa lagi, guys. Iya. Ya. Nah, lanjut nih ke bawah. Lihat. Nih ya, ini dia contoh dari tegangan sisa yang 70 MPa, pembuatan di pabrik. Kalian bisa bayangkan yang bagian sisi, ya, ini mengalami pendinginan duluan dibandingkan yang di dalam. Jadi bagian terluar itu mengalami pendinginan duluan, sama juga yang bagian di web nih, ini mengalami pendinginan duluan. Kebayang nggak kamu makan nasi goreng yang kamu makan duluan di atasnya kan? Bener nggak? Iya, Apa Bu. dari bagian atasnya yang nggak panas ya kan? Biar bisa masuk ke mulut. Nah sama, ini bagian yang tepi itu mengalami pendinginan duluan yang nilainya negatif. Ya, ini pendinginan duluan nih yang saya garisin. Yang terkena udara duluan itu nilainya negatif. Harga tegangannya. Nah, besarnya tegangan residu itu biasanya sepertiga E-field-nya. Tapi kalau BJ-nya kita pakai BJ 41, berapa E-field-nya? M. Zaki. Iya, Bu. Berapa E-field-nya BJ 41, Zaki? 1/3 dari 41 ya, Bu? Nah, kan salah. Tuh kan, kalian itu kan udah saya ingatin yang pertama kalian udah presentasi loh. BJ Oh, BJ. 37, Oh, iya, iya, BJ iya, iya. 41, E-field-nya berapa? Berapa, Zaki? Saya lihat screenshot-nya dulu, Bu. Belum hafal ya, Zaki ya? Iya, belum, Bu. 250 MPa E-field-nya. Oh iya. Kalau BJ 37, 240. 240. Berarti kalau pakai BJ 41 sepertiganya dari 250 ya. Iya. Tegangan geser, tegangan residual stres. Oke, kita lanjut ya. Nah ini dia tekuk buckling pada batang tekan ya guys. Coba tolong, siapa tadi yang belum baca? Valen, baca saya. Titik 2, efek buckling. Pada batang tekan, fenomena tekuk terjadi jika suatu elemen langsing diberi gaya tekan, kemudian deformasi atau kehilangan kekakuan. Tekuk atau buckling dibedakan menjadi dua, yaitu tekuk lokal pada elemen penampang, kedua tekuk global pada secara menyeluruh. Iya, thank you. Nih ya guys, lihat. Ini percobaan berbagai macam pola buckling dari ular yang tadi ya. Namanya Leonard Uller. Nah, ini lihat. Ini tergantung dari perletakan yang kalian pakai sebagai batang tekan ini. Nah, kalau kalian lihat ini yang pertama dia begini nih, set ya. Nah, ini perletakannya adalah sendi-sendi. Ini saya ganti warna yang kelihatan. Nanti azan kita pause dulu ya, sekitar 10 menit atau 5 menit ya untuk azan. Tuh. Nah, ini lihat nih. Ini agak mendekati garis lurus vertikal kan ya? Tuh. Ya. Nah, ini biasanya adalah jepit-jepit. Lihat, beda ya sama yang ini. Ini jepit-jepit nih. Kalau kalian masih ingat mektek, kan gini ya. Nih. Mektek. Nih. Ini dia agak mendekati garis lurus dulu. Baru. Nah, sama halnya yang ini. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini jepit. Ini sendi. Ya. Nah, ini biasanya jepit bebas nih. Ini jepitnya nih. Oke, jadi pola tekuk tergantung dari perletakan yang digunakan. Ada tekuk lokal, ada tekuk global. Ini sama nih sama yang kemarin, masih ingat ya? Batang tarik
Kamu mengecek tekuk lokal pada elemen penampang, berarti hanya pada apa, Bilqis? Elemen penampang itu yang mana, Bilqis? Profilnya ya, Bu? Iya, penampang profil ada apa aja kalau kita pakai WF? Kita kan kemarin pakainya WF terus ya. Nah, yang mana nih? Bilqis? Lokal yang di tengahnya, Bu. Yang tengah. Yang tengah yang mana? Yang berdirinya. Yang lebih tepat adalah slang dan webnya. Mama, maaf ya. Ini saya lagi di rumah ibu saya. Sorry kalau ada suara-suara berisik. Slang dan web. Ya. Tekuk lokal pada elemen penampang hanya di flank dan webnya saja. Udah mulai azan. Kita pause dulu sampai jam 12 ya. Nanti kita bergabung lagi, oke guys? Kan, kalau ini B-nya. Ya, ini B per 2 CF. Kalau di web, H per CW. Kalau tekuk global secara menyeluruh berarti berdasarkan sumbu global batang. Sumbu global itu searah dengan kaidah tangan kanan XYZ ya. Nih. X, Y, Z. Ini sumbu global. Kalau sumbu lokal, kalau kalian masih ingat ada 2 ya. Nih. Sumbu kuat, sumbu lemah. Gimana? Sampai sini udah paham? Halo? Guys? Paham, Bu. Mana yang lain? Coba yuk, on cam yuk. Kita lihat udah siap belum? Ready? Masih ada yang belum datang? Oke. Yuk. Jangan didengerin suara-suara di belakang saya ya. Kakak saya emang suka bercanda. Kedengeran gak sih? Ya. Enggak, Bu. Enggak kan, Kathy? Oke, sip. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Nah, supaya struktur bekerja optimal, maka resiko tekuk lokal harus dihindari dengan membuat klasifikasi penampang, langsing dan tidak langsing. Nah, makanya tadi kenapa ada faktor kelangsingan, ya. Jadi kamu lihat dulu nih, klasifikasi elemen tekan berdasarkan SNI 1729, tergantung kamu mau pakai elemen tekannya apa. Ya, kalau mau pakai IWF, tuh, profil IWF atau T atau kanal. Nah, resiko tebal terhadap lebarnya adalah B per T. Lihat, di sini B per T-nya B-nya cuma setengahnya. Tapi kalau misalnya kita pakai yang kemarin di batang lentur, ada yang mengatakan B-nya di sini ya. Yang tadi ya, yang di atas saya nih. Saya tadi udah tuliskan. Nah, ini dia. Nah, ini dia. B-nya dari ujung ke ujung, berarti B per 2 TF sama nih. Ini B per T karena dia cuma setengah. Tapi kalau dari ujung ke ujung B per 2 T. Nah, paham nggak guys? Ya. Ini kalau misalkan lurus semua. Ini ya kalau B-nya di sini. B per 2 TF. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau misalnya kita pakai profil I tersusun, nah ini batasannya adalah 0,64. Ini kamu bisa perhatikan di sini ya. Jadi kita harus cek nih. Kalau menggunakan profil I, berarti kamu cek B per 2 TF atau B per T-nya, nah harus kurang dari 0,56 akar dari E per F yield ini. Ya.
Nah, ini kalau misalnya pakai profil box, B per T-nya harus kurang dari 1,4 akar dari E per F-nya. Dan seterusnya. Ya. Desti, baca saya. 3, 2, 1. Kegagalan tekuk pada batang tekan. 1. Flexural buckling atau tekuk lentur. Batang akan menjadi tidak stabil karena terjadi tekukan atau lenturan. Euler buckling. Ini merupakan fenomena tekuk global. Terus yang kedua itu ada torsional buckling atau tekuk torsi. Yang ketiga itu ada tekuk lentur torsi. Jika penampang memiliki kekakuan torsi yang kecil atau pusat geser dan pusat beratnya tidak berhimpit, maka tekuk torsi maupun lentur torsi bisa terjadi. Oke, thank you. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau penampangnya tidak menerima beban tekan tepat di sumbu pusatnya, nih ya, dia bisa terjadi lentur torsi, tekuk lentur torsi. Ya, flexular torsional buckling. Nih, ya. Flexural torsional buckling, F T B. Be quiet please. Sebentar, sorry. Oke, kita lanjut lagi ya. Nih, perhatikan ya guys tuh. Lihat gambar-gambar ini kalau tekuk lentur nih, ya ini semua global ya, ini semua global. Lokal hanya terjadi di flanknya saja atau webnya saja. Nah ini kalau tekuk torsi terjadi puntiran, nah ini lentur torsi udah tertekuk plus memuntir. Sampai sini jelas guys? Halo? Hola. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Ini beberapa jenis penampang berdinding tipis seperti baja L, T, Z, dan C umumnya mempunyai kekuatan torsi yang kecil, mungkin mengalami tekuk torsi atau kombinasi dari tekuk lentur torsi. Nah, untuk kepraktisan perencanaan, peraturan tidak menyatakan perlu memeriksa kondisi tekuk torsi atau lentur torsi apabila tekuk lokal tidak terjadi kecuali untuk penampang yang tidak simetris. Nah, ini kelangsingannya. Ya. Sama kan ya, kelangsingan elemen penampang kalau kamu tadi udah mendengarkan penjelasan yang sebelumnya B per T ya, atau B per 2 TF tergantung B-nya yang mana yang kamu lihat. Nah, ini harus kurang dari lambda R. Lambdanya yang mana? Nih, lambda ya. Kelangsingan komponen struktur tekan, lambda adalah LK per I atau LK per R yang tadi sama. Ya. Ini jari-jari girasi. Nah, ini harus kurang dari 200. Oke. Ini sama nih ya, batang terlalu langsing akan menyebabkan getaran yang menimbulkan resonansi terhadap batang lainnya. Ini sama nih waktu di batang tarik ya. Sehingga bisa terjadi adanya beban tambahan dari luar yang kelamaan akan menyebabkan failure and defect pada struktur. Oke, kalau kalian masih ingat juga waktu di batang tarik lambdanya dibatasi kurang dari 300. Kalau ditekan kurang dari 200. Nah, ini sekarang panjang efektif kolom atau panjang tekuk. Coba tolong Ariel mana lu? Ariel? Nggak bisa ya? Jaringannya ya? Coba yang lain. Bentar. Dea, baca Dek. 3.3 Dek. Dea. Maaf, Bu. Tolong dibaca 3.3. Oke, Bu.
Panjang efektif kolom. Panjang tekuk adalah jarak antara dua inflection point atau titik dengan M sama dengan 0 pada sebuah batang tekan. LK sama dengan KCL di mana KC faktor tekuk dan L panjang batang. Faktor panjang tekuk atau KC nilainya tergantung pada tahanan rotasi dan tahanan translasi ujung-ujung batang tekan. Nilai faktor panjang tekuk untuk tahanan ujung-ujung batang ideal ditunjukkan pada gambar 3.5. Nah, thank you, Dek. Nih, yang tadi saya sampaikan di depannya, ini dia. Jadi nanti K-nya ini ya, LK sama dengan K dikalikan LK-nya ini K kolom, faktor tekuk kolom, tergantung dari sini nih ya. Kalau misalnya kamu pakai sendi-sendi, yang ini, mana sendi-sendi ini ya, ini 1 KC-nya. Kalau pakai jepit-jepit 0,65. Kalau pakai sendi sama roll tanpa putaran sudut 2. Tergantung lihat di sini. Boleh nggak Bu pakai yang KC teoritis? Boleh. Boleh nggak aku pakai KC yang dianjurkan? Boleh. Jadi dua-duanya boleh. Namun biasanya yang digunakan adalah yang ini. Nih. Nih. Yang ini ya. Yang biasa digunakan untuk perencanaan. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang perencanaan batang tekan. Nah, ini rumus LRFD kan? PU kurang dari VPN, batas kekuatannya. Di mana PU gaya tekan akibat beban terfaktor, PN adalah tahanan nominal, jangan lupa ya, tahanan nominal dikalikan V, faktor reduksinya. Nah, ini tadi yang ada di penjelasan di awal. P sama dengan AG kalikan FCR. Ini nih tadi nih, tuh. Sama kan? P sama dengan AG kali FCR. FCR ini kan tegangan. Nih. Tuh. Bisa guys? Korelasinya paham? Paham, Bu. Ya, ini yang saya jelasin tadi di awal kemarin nih. Ya, kuat tekan rencana adalah AG dikalikan FCR. Ini tegangan, critical load. Ini kritikal ya, tegangan kritikal. Sedangkan ini pemilihan untuk penerapan profil. Ya. Ini ada LB, FB, TB. Sebentar ya, saya mau minum sebentar. Baik, Nah, Bu. ini ya. Nah, ini jadi pemilihan untuk penerapan profil. Lihat, kalau kita menggunakan penampang seperti ini tanpa elemen langsing, keadaan batas itu terjadi flexural buckling atau torsional buckling. Tapi dengan elemen langsing, berarti kemungkinan dia lebih panjang elemennya, lebih tinggi. Keadaan batasnya dia bisa terjadi, kemungkinan bisa terjadi 3 ini. Local buckling, flexural buckling, atau torsional buckling. Coba saya tanya lagi local buckling di mana tadi? Siapa ya? Coba siapa aja yang bisa jawab? Local buckling terjadinya di mana guys? Di web Web sama flank. Flexural buckling sama torsional? Flexural buckling yang gini ya, ini flexural buckling. Yang tadi akibat PCR tadi, ini flexural buckling. Torsional buckling kalau terjadi torsi atau puntir. Kalau P-nya nggak berpusat di tengah pusat massa atau pusat geser. Pusat geser dan pusat massanya tidak berimpit. Oke, bisa terjadi torsional atau nih, flexural torsional buckling. Ya. Nah, lanjut. Ini tergantung ya, nanti kalian lihat, kalian merencanakannya pakai penampang yang mana tergantung nanti di sini. Lihat nih. Keadaan batasnya. Nah, sekarang ini nih. Nih. Ini hubungannya yang tadi, kuat tekan nominal tekuk lentur, PN. Ya. AG dikalikan FCR. Tegangan kritikalnya. Oke.
Lalu, tegangan kritis FCR dihitung berdasarkan syarat berikut ini. Maksudnya tuh ada 2. Nih. Tekuk inelastis atau tekuk elastis. Ya. Ini maksudnya gimana, Bu? Kalau kalian masih ingat, elastis tuh apa sih? Apa bedanya sama inelastis itu dulu deh. Siapa yang belum? Siapa yang belum saya panggil ya? Arif, Arif. Arif belum Ibu panggil kan? Ya, Bu. Coba bedanya inelastis sama elastis apa kemarin di diagram tegangan di diagram di grafik kurva tegangan-tegangan? Bu. Apa? Bu. Ya, saya tunggu 1 menit aja ya. Udah ketemu? Apa, Rip? Bedanya elastis dan inelastis. Saya belum ngomongin tekuknya dulu loh. Elastis dan inelastis. Coba kalian ingat-ingat dari diagram tegangan regangan. Mana? Udah dapat belum, Arif? Apa, Arif? Solusinya Apa? kalau saya Kalau apa? diskusi Coba bicara. Gimana, Rip? Lupa ya? Coba, Kathy, gimana? Apa bedanya inelastis sama Iya, Bu. elastis, Kathy? Kalau elastis itu masih bisa kembali ke semula ya, Bu? Bentuk Betul, semula. hukum Hooke. Ya, saat sudah tidak dibebani, dia kembali ke bentuk Semula. semula. Oke, good. Terus, inelastis? Kalau inelastis, dia nggak bisa kembali ke bentuk semula. Iya, sudah terjadi pelelehan. Ya, sudah berdeformasi. Ya, betul, Kathy. Good. Ya. Nah, coba kalian perhatikan ya, guys. Ini PN adalah, thank you ya, Kat, AG dikalikan FCR. Ya. Ini lihat. Nah, ini hubungannya dari yang tadi ini. Nih ya. Ini. Ini saya jadikan apa namanya? Saya jadikan 2, bentar. Split screen sama ini. Oke. Nah, ini ya. Nah, tadi ya. Hubungannya gini nih, guys. Upsi. Ini FCR. Ya, ini bisa kamu tulis di sini. FCR. Oke. Dan lalu di sini adalah L star R. Ya. Nah, ini ada F field nih di sini. Oke, gambarnya kurang oke. Bentar. Nah,
Ini E field di sini, ya, ini batasnya. Oke, nah ini ada batasnya di sini. Nah ini, ke sini adalah tekuk elastis. Tuh, di sini tekuk inelastis. Ya, nah ini ke sini. Tuh, ini artinya apa? Kita perhatikan lagi kemarin. Di sini kalau kamu udah inelastis, dia harus kurang dari persyaratan 4,71 akar dari E per F yield. Ya, sehingga nilai FCR-nya adalah 0,658 F yield per FE dikalikan F yield. Sehingga tegangan kritis kolom pada tekuk inelastis banyak dipengaruhi oleh tegangan residu dan kondisi imperfection atau ketidaklurusan batang. Sedangkan tekuk elastis ini KL per R-nya ya, tadi ya, itu L per R tapi ada K-nya di sini untuk faktor tekuk yang tadi. Dia lebih dari 4,71 per dikalikan E per F yield. Jadi di sini nih guys. Nih kita kemarin. Nah ini lebih dari 4,71. Ya. Nih, yang ini kurang dari sama dengan 4,71 par dari E per F yield. E per F yield. Nah, maksud dari kurva ini adalah sama nih, kalau semakin panjang L kamu, ya, semakin panjang L kamu, dia semakin langsing nih guys. F yield-nya atau FCR-nya semakin kecil. Ya, tapi kalau di daerah inelastis, semakin pendek L kamu, L batang tekan, nilai FCR-nya semakin besar. Ya, artinya tegangan kritisnya semakin besar pada batang tekan atau pada kolom gemuk atau pada kolom pendek. Nah, ini kolom langsing, dia nilai FCR-nya semakin berkurang. Ya. Di sini kolom pendek, di sini kolom langsing. Karena semakin panjang L-nya, ada faktor R-nya juga di sini, FCR-nya semakin kecil. Gitu. Paham ya? Nah, hubungannya ke sini nih. Nih, jadi nanti kamu rencanakan. Ini kondisinya yang mana? Kamu cari dulu KL per R-nya. Apakah dia yang kondisi A, yang kurang dari, atau lebih? Gitu. Sampai sini paham, guys? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini kuat tekan nominal truk torsi dan lentur torsi. Dengan rumus umum ini, tegangan kritis dapat didasarkan pada syarat berikut. Ini jika kuat tekan nominalnya kita cek terhadap tekuk torsi dan lentur torsi. Kalau ini sebatas tekuk lentur biasa. Ini flexural buckling. Ini yang dari tadi tuh, VCR, FCR. VCR, FCR. Ya, yang cuma tekuk biasa nih. Ya, tapi kalau ini seolah-olah ada tekuk torsi atau lentur torsi nih. Nantinya dicek dulu ya. Ada eksentrisitas nggak di situ? P-nya sejajar nggak? Atau berimpit nggak sama sumbu batangnya? Pusat gesernya berimpit nggak sama pusat masanya? Kalau enggak, kemungkinan terjadi ini. Maka harus dihitung seperti ini, FCR-nya beda sama FCR yang ini. Ini atau yang ini. Tuh, lebih panjang
Tapi ada rumusnya semua di sini, di mana FCR adalah FCRY ditambah FCRZ per 2H dalam kurung ini. Ya. FCR-nya G dikalikan J. G adalah modulus geser, J adalah masih ada yang ingat? Kathy, J apa Kathy? G nilainya berapa, Kat? Kat, Maaf Bu, saya lupa. coba searching di Google lah. Pakai handphonemu. Berapa nilai modulus geser? Biar teman-temannya ingat juga, ayo. Kan 200.000 MPa, ya kan? G berapa? 79,3 Bu. Itu satuannya apa? Ini GPA. GPA, kalau MPa? 80.000 bukan Bu? Iya, 80.000 MPa. Ya. Oke. Coba cari lagi di internet. Masih ingat nggak J itu apa? Ini ada di sini kok ya. Konstanta torsi. Ya, berapa nilainya konstanta torsi tergantung penampang. Ya, tuh. Kalau misalnya nih, kita pakai profil T atau siku ganda, ini J-nya. JT, J siku ganda. Nah, ini contoh penerapannya. Kalau menggunakan untuk profil tekan, menggunakan profil siku ganda. Ini kan tekan, ya. Yang bawah tarik, nah ini siku ganda. Atau kalau misalnya kalian lihat jembatan pakai siku ganda, ya mirip-mirip nih. Ya. Ini kalau menggunakan profil I atau cross atau king cross. Berarti simetri ganda. Double symmetric. FCR-nya dihitung seperti ini. Di mana J adalah apa tadi? Konstanta torsi. CW adalah konstanta wrapping. Nilainya gimana? Ini dari sini ada. Kalau pakai IWF ini, kalau pakai cross ini. Ya. Lalu, penampang dengan profil sumbu simetri tunggal jika simetrinya hanya satu. Contohnya ini atau ini. Ini simetri tunggal, simetri ganda. Dua sumbu simetri, X dan Y, X dan Y, X dan Y. Kalau queen cross, simetri ganda apa simetri tunggal? Raffi, king cross, simetri ganda atau tunggal? Kenapa, Bu? King cross. King cross? Ganda. Ganda, kan udah ada gambarnya. Kalau queen cross? Masih ingat queen cross? Lupa? Nih, queen cross, dia tunggal. Nih, queen cross. Ya, ini simetri tunggal. Jadi, lihat dulu profil kita ya, yang akan dijadikan batang tekan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sepertinya Halo? jelas, cukup. Jelas. Oke, cukup. Oke, sekarang kita ke latihan. Valen, coba dibaca. Valen, Iya Bu, tidak. baca saya.
bentar Bu, sebentar. Tentukan dimensi batang tekan yang dibutuhkan untuk menahan beban sebesar P sama dengan 205 Newton seperti pada tampak pada gambar berikut. L-nya sama dengan 5 meter. P terdiri dari beban hidup dan beban mati dengan perbandingan L sama dengan 2. Panjang batang 5 meter dengan peletakan sendi-sendi. Gunakan profil WF dengan mutu baja BJ41. Oke, thank you. Jelas ya soalnya ya. L-nya 5 meter, dia pakai sendi-sendi. Kalau sendi-sendi berarti K-nya berapa? AC-nya 1. Nih. Nih ya. Tuh. Sendi-sendi KC-nya 1. Lanjut. Kathy. Iya Bu. Yuk lanjut. Saya Penyelesaian. terdiri dari penyelesaian. Balok baja dengan profil WFBJ41, FY-nya 250 MPa, FU-nya 410 MPa, FR-nya 70 MPa, E-nya 200.000 MPa, G-nya 80.000 MPa, L-nya sama dengan 5 meter atau 5.000 mm, D per L-nya itu 2 atau D sama dengan 2L, lalu PDL-nya itu 2/3 P sama dengan 2/3 dikali 300 sama dengan 200, PLL-nya 1/3 dari P yaitu 100 kN, dan KX-nya sama dengan 1 dan KY-nya sama dengan 1 karena peletakan sendi-sendi. Oke. Ditanya dimensi batang tekan dari profil WF yang dibutuhkan. Nah, berarti kita cari dulu nih yang pertama, kuat tarik ultimate. Ini bukan kuat tarik ya, kuat tekan. Kuat tekan. Ya. Saya ganti dulu, mungkin ingat. Nah, lalu tadi kan udah diketahui ya, D per L sama dengan 2. Nah, kamu masukin nih PDL-nya sama PLL-nya di sini ya. PU sama dengan 1/4 kalikan PD atau 1,2 PD plus 1,6 LL. Cari yang paling besar. Diambil yang maksimum untuk nanti sebagai PU-nya ya. Lalu cek kebutuhan jari-jari girasi dari batasan kelangsingan. Di mana KL per R jari-jari girasinya kan dibatasi 200. Ingat ya tadi ya. Sehingga R-nya kita bisa masukkan K dikalikan L per 200. Ini kan KL per L kurang dari 200. Sehingga R-nya bisa dapat nilai ini. RX-nya 2,5, RY-nya 2,5. Sehingga kamu nanti cari di tabel profil WF yang menggunakan RX dan RY-nya lebih besar dari 2,5. Ternyata dapat nanti 175 kali 175 kali 7,7 kali 11 WF yang digunakan. Ya. Masukin nilainya, nilai BF-nya, nilai TW-nya, TF, AG, IX, dan IY. Kalau sudah, masukkan ke rumus yang ini. Ya, jari-jari girasi tadi. Nih rumus ini. R sama dengan akar dari I per A. AG ya. Mana tadi sih? Tuh ya. R sama dengan akar I per A. Masukkan rumusnya. RY juga sama dari IY. Dapat H, lalu ini ya, 153. Dan cek kelangsingan komponen struktur secara menyeluruh. Nah, tadi udah ketemu RX sama RY-nya, kita gunakan di sini. Tuh, di step by step. Di mana lambdanya harus kurang dari 200, sehingga 1 dikalikan 500 per RX. Oke. Terus gamma Y-nya 1 dikalikan 500 per 4,383. Ini juga kurang dari 200. Oke. Berarti kelangsingannya sudah oke nih semua. Kelangsingan 1 ya. Sekarang cek kekompakan elemen penampang pada sayap BF per 2 TF atau tadi kalau kita ambilnya setengah B berarti per T ya. 7,9
harus dicek terhadap lambda RF. Nah, ini sudah memenuhi syarat di mana sayapnya tidak langsing atau kompak. Ingat nggak waktu di batang lentur juga kita kan harus cek ini ya. Ya, kita pastikan kekompakan elemen penampang supaya tidak terjadi apa? Kathy? Buckling. Lokal buckling. Makanya ini kan sayap dan badan. Ya, lokal buckling. Nah, di badan H per TW dicek sama lambda RW-nya dia harus kurang dari ini. Benar. Kompak. Berarti ini dari segi lokal bucklingnya sudah memenuhi ya. Profil IWF tanpa elemen langsing, maka gunakan rumus di SNI 1729/2015 ya. Kita bisa cari kuat tekan desainnya. Ini kan udah oke juga nih langsingan penampang dari segi tekuk lokal. Nah, sekarang kita cari kuat tekan desainnya. Di mana lambda X tadi KL per RX ya. Nah, ini nih. Dia kan 66,673. Dicek nih 4,71 akar dari E per F field. Ternyata ini kan inelastis ya. Benar nggak? Ini di dalam sini dia inelastis kan. Syarat inelastis nih. Tuh. Masuk 6,6 kurang dari ini. Berarti ini inelastis. Tekuk. Saya pakai ini aja deh. Ya. Tekuk inelastis. Tuh ya. Masukkan rumus-rumus yang tadi itu. FCR 0,658 FV pangkat FV kuadrat FY per FE dikalikan FV-nya. Nah, ini hasilnya FCR yang kita cari. Nah, ini masukkan ke PN. Lagi dikalikan FCR dapat PN-nya sekian. Nah, cara tadi PU-nya yang maksimum udah dapat 400. Kita cek PE-nya dikalikan VPN 0,9 kali 1011 910 lebih dari PU. Oke. Berarti dari arah sumbu X penampang bisa digunakan. Kita cek dari sumbu Y. Ternyata masih memenuhi juga inelastisnya. FCR-nya 125 dikalikan ya, kalikan AG dapat PN. Dikalikan lagi V-nya 0,9 578 lebih dari 400. Oke, berarti sumbu X dan W sudah memenuhi juga nih si penampang WF 175. Cek radius girasinya untuk cek torsi. Ya, sampai sini saja ya. Sampai sini aja kamu sudah mengecek dia flexural bucklingnya. Berarti dari sisi flexural buckling sudah memenuhi. Paham nggak guys? Paham, Bu. Ya, dari flexural buckling sudah memenuhi, kita cek lagi torsinya. Ada nggak? X 0, YO 0. Kenapa? Karena emang nggak ada eksentrisitas kan di situ. Kita cek RO-nya. Karena ini 0, berarti RO-nya 86,86. Ya, jadi kenapa ini 0? Karena berimpit ya tekannya. Nggak ada eksentrisitas itu. Nah, cek kuat tekan desain akibat torsi atau tekuk lentur torsi. RO-nya tadi udah dapat ya, masukin rumus HO. Masukin rumus CW. Ini semua ada di atas ya. Masukin J-nya. Kenapa J-nya ini? Karena kita pakai IWF. Tadi ada di pembahasan sebelumnya. KZ 1 karena dia apa? Karena dia apa? Ada yang tahu? Tadi udah loh di atas. Oh, hampir dia Sendi-sendi, tadi. Bu. Nah, itu dia. Sendi-sendi ya. Sendi-sendi kayaknya 1. Masukin nilai FE-nya. Ya. Ini semua ada rumusnya di atas ya, guys.
Masukin nilai Fe-nya dapat 501,243 MPa. Ke sini lagi, rasio kelangsingan KL per R dapat 133. Kembali lagi kita masuk ke FCR-nya, nih cek inelastis ya kan. Sama sama yang di atas tadi, langsung deh kemari. PN-nya sama dengan AG dikalikan FCR, hasilnya sekian, dikalikan V, hasilnya sekian, dan ini kurang dari beban berfaktor. Oke, ya. Jadi sebenarnya dari sini sudah diketahui bahwa batang tekan yang kita gunakan ini hanya terjadi flexural buckling saja, ya. Tapi dengan beban yang ada, yaitu 400 kN, ya, berarti dia sudah oke nih. Kita bisa mengatakan bahwa memang batang ini aman dari tekuk lokal tekuk flexural atau flexural buckling. Nah, kita cek lagi terhadap torsi, ya aman juga. Kenapa? Emang karena dia nggak ada beban yang nggak ada beban yang memiliki eksentrisitas, ya. Di sini 0. Makanya di sini juga hasilnya besar kan? Tuh. Gitu. Kekuatan penampangnya mampu memikul beban berfaktor atau beban yang bekerja pada batang tekan. Flexural buckling tidak terjadi, torsional atau flexural torsional buckling tidak terjadi. Maka profil ini aman. Sampai sini paham? Ada yang masih mau ditanyakan nggak? Pola. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang tanya loh ya. Ada yang ditanyakan? Coba kita cek. On cam semua? Azik, ada yang mau ditanyain nggak? Belum, Bu. Belum. Yang lain gimana? Jelas semua? Jelas, Bu. Benar, jelas? Jelas, kalau jelas latihan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Paling lambat minggu depan sekarang jam 1 ya, oke, jam 1. Ke email saya, cukup 2 anak saja, perempuan dan laki-laki, berarti kalian harus berkelompok, 2 kelompok, kelompoknya pilih sendiri, mau kerjain bareng-bareng juga silahkan. Cukup 2 aja yang dikirim ke saya. Nanti ini, materinya akan saya share, ya, tolong diingetin ya, Kety ya. Nah, ini baik. latihannya. Coba tolong dicatat atau di-screenshot, Kety. Ini BJ41 kelompok 1 ya. Kelompok 2-nya BJ37. Ini kelompok 2. Baik, Bu. Dah ya? Jelas ya, guys? Ya, Bu. Jelas, Oke. Bu. Kalau gitu kita foto-foto dulu. Saya mau screenshot. Jangan lupa absen di akademia ya. Yuk, halaman 1. 1, 2, 3, cheese. Adinda senyum dong. Nah, 1, 2, 3, cheese. Oke. Tunggu ya. Tunggu bentar. Saya simpan dulu. Oke. Yang kedua ya. Yuk. Yang kedua, Zaki, Azik, Ben. Oh, Benik nggak bisa ya, dia lagi terapi. Sheila,
On screen, say. Jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Cheese. Bilkis senyumnya kok terpaksa sih? Oke. Dah ya. Jangan lupa nanti tolong ingetin saya kirimin filenya ya. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.